Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita telah menyelesaikan pembahasan seputar hadits matruk. Untuk hadits matruk dan hadits munkar, ya, dan hadits munkar. Sini tidak dimasukkan di poin-poin pembahasan, harusnya disebut di situ. Pembahasan hadits munkar. Ya, mungkin karena sebelumnya juga sudah ada definisi munkar, ya, di pembahasan sebelumnya. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz, beliau menjelaskan tentang mu'allal. Kata beliau, "Tsummal wahmu in tuli'a alaihi bil qara'ini wa jam'i turuq fal mu'allal." Ya. Kata beliau, kemudian al-waham. Ini sebab tahun yang keberapa yang disebut oleh Ibnu Hajar? Yang ke-6, ya. Kemudian al-waham ini tuli'a alaihi, kalau waham ini diketahui bil qara'in, dengan qarina, indikasi-indikasi menunjukkan adanya kesalahan, wa jam'it turuq, dan diketahui dengan mengumpulkan jalan-jalan hadits, fal mu'allal, maka dia disebut sebagai hadits apa? Hadits mu'allal. Iya, disebut sebagai hadits mu'allal. Baik. Sekarang kita masuk di pembahasan hadits al-mu'allal. Al-mu'allal secara bahasa isim maf'ul dari allal. Iya, dari allal. Dan di dalam buku bahasa Arab, kata allal itu maknanya hanya melalaikan atau membuat anak kecil itu lupa akan makanannya, dibuat lalai sampai dia lupa untuk makan. Ya, jadi bukan ini makna secara bahasa yang dimaksudkan. Karena itu dikritik oleh sejumlah ulama penamaan hadits mu'allal dengan nama al-mu'allal. Ya. Yang banyak di lisan ahli hadits juga disebut dengan nama ma'lul. Ma'lul berpenyakit. Ya. Dan sebagian ulama dia mengatakan itu lahan, seperti Nawawi, beliau katakan itu lahan. Dan yang dikuatkan oleh Al-Iraqi dan selainnya bahwa yang paling afdalnya dinamakan al-mu'all. Dinamakan apa? Mu'al. Al-mu'allah, begitu. Dari kata a'allahu. Jadi mu'al. Ini yang banyak dipakai oleh ahli bahasa dan ahli hadis. Nah, baik, itu secara bahasa, ya. Dan secara istilah, al-mu'al
adalah hadits alladhi uttli'a fihi ala illatin qadiha atau ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'a anna zahirahu as-salamatu minha. Jadi hadits al-mu'al huwa al-hadits alladhi uttli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'a anna zahirahu as-salamatu minha. Dia adalah hadits yang diketemukan padanya illah, diketemukan padanya cacat yang membahayakan kesahihan hadits itu. Ya. Padahal zahir riwayatnya selamat dari illah. Jadi kalau sepintas lalu dilihat, Masya Allah, sanadnya bagus. Selamat dari illah, tidak ada cacatnya. Sepintas lalu dilihat begitu. Tapi ternyata di dalamnya ada illah, ada cacat yang membahayakan kesahihan hadits. Inilah hadits mu'al. Ya, dan ilalul hadits ini dari ilmu hadits, bagian dari ilmu hadits yang paling rumit, paling detail, dan yang paling pentingnya. Dan paling apa? Pentingnya. Iya. Karena kalau hadits, sebuah hadits ada illah di dalamnya, ada cacat di dalamnya, maka hadits itu tidak bermanfaat. Dia dianggap sebagai hadits yang lemah. Iya. Dia dianggap sebagai hadits yang lemah. Karena itu para ulama, mereka mengetahui satu illah hadits itu lebih dia senangi daripada mengetahui puluhan hadits. Kata Ibnu Mahdi, lan a'rifu atau lan a'rifa illata haditsin wahidin ahabbu ilayya min an aktuba 20 haditsan laysat indi. Kata beliau, saya mengetahui satu cacat pada sebuah hadits itu lebih saya cintai daripada saya menulis 20 hadits yang tidak saya miliki. Iya. Dan untuk mengungkap illah di dalam hadits, tidak ada yang pandai terhadapnya kecuali orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang kuat, hafalan yang luas. Ya, ini di masa dahulu ya, hafalan. Kalau sekarang ini ya, tidak ada yang dikatakan orang menghafal, tapi dia mengetahui illah dengan memeriksa luasnya pengetahuannya terhadap sanad-sanad hadits dan punya pengetahuan sempurna terhadap maratib, tingkatan-tingkatan para rawi. Tingkatan-tingkatan para rawi. Karena itu dari masa dahulu, para rawi hadits itu ribuan jumlahnya. Rawi hadits jumlahnya berapa? Ribuan yang meriwayatkan hadits. Tapi yang pandai berbicara tentang ilalul hadits, cacat-cacat hadits, dihitung pakai jari. Hanya sedikit dari para ulama yang pandai di dalam hal itu. Seperti Ali ibn al-Madini, Imam Ahmad, Imam al-Bukhari, Ya'qub bin Syaibah, Abu Hatim, Abu Zur'a ad-Daraqutni, ya, Imam Muslim, Al-Bazzar, Muhammad bin Yahya ad-Duhli, dan selainnya dari para a'immah. Ya, kalau dihitung jumlah mereka tidak banyak. Ya, yang ahli di dalam ilal al-hadits, yang ahli di dalam menguraikan cacat-cacat hadits. Karena itulah dia adalah suatu pembahasan ilmu yang sangat penting sekali. Iya, suatu pembahasan ilmu yang sangat penting. Nah, Ibnu Mahdi berkata, ma'rifatul hadits ilham. Mengenal illah hadits itu ilham, seperti wahyu, beliau katakan. Jadi kalau dia ditanya,
Kenapa bisa seperti itu? Ya, dia mau bicara bagaimana? Ya. Ini dibangun di atas pengetahuan mereka. Ya, sama seperti orang yang ahli memeriksa mata uang. Sekedar dia pegang saja, dia tahu ini mata uang asli, ini palsu. Bisa dia bedakan. Jadi kalau dia pegang, dia bilang asli. Ditanya apa? Dari mana kamu tahu itu asli? Dia sulit untuk mengungkapkan, menjawab. Dari mana? Ya, bisa ditahu dia asli. Sebab ini keahlian. Jelas ya? Keahlian. Iya. Baik. Pernah datang seorang kepada Abu Hatim bertanya tentang hadis. Maka beliau katakan pada sebagian hadis yang ditanyakan ini hadis salah, khata, keliru. Ini hadis batil, ini hadis munkar. Ya. Maka orang tersebut bertanya, dari mana kamu tahu ini salah, ini batil, ini munkar? Dari mana kamu tahu? Maka kata Abu Hatim rahimahullah, ya. Kata beliau, inilah ilmu yang kami pelajari. Ya, apakah dalilmu mengatakan seperti itu? Dia batil, mungkar. Kata Abu Hatim, kalau kamu tidak percaya, tanya orang yang punya kemampuan seperti saya. Ya. Kemudian orang itu tanya, siapa orang tersebut? Maka ia pun ditunjukkan supaya bertanya kepada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Maka ia pun bertanya kepada Abu Zur'ah hadits-hadits yang sama. Abu Zur'ah menjawab dengan jawaban yang sama. Padahal tidak pernah bersekongkol dan bersepakat sebelumnya. Ya. Jawabannya sama. Baik. Setelah itu, orang itu pun yakin bahwa ini memang adalah sebuah ilmu. Ya. Orang-orang tertentu yang memahaminya. Orang-orang yang tertentu yang memahaminya. Baik. Dan Al-Hakim rahimahullah juga menyebutkan pembahasan ini dalam Ulumul Hadits, Ma'rifat Ulumul Hadits. Ya. Dan beliau sendiri berkata, kami kalau ditanya tentang hal ini kami tidak punya hujjah. Ya. Tapi yang menjadi ukuran bagi kami adalah pengetahuan, kepahaman di dalam menilai hadis. Iya, di dalam menilai hadis. Baik. Jadi ini pembahasan ilmu tentang ilal, dia adalah dari cabang ilmu hadis yang paling rumit. Iya. Tapi sekaligus yang paling pentingnya. Sekaligus yang paling pentingnya. Karena itu disyaratkan dalam kesahihan sebuah hadis, disyaratkan harus lepas dari apa? Harus lepas dari illah. Harus lepas dari illah. Ya, karena itulah seorang harus mengetahui bagaimana cara dia menyingkap sebuah illah di dalam hadis. Iya. Baik. Mungkin muncul pertanyaan di sini. Ya, kalau begitu, kapan seseorang itu mengetahui ada cacat di dalam hadis? Ini disyaratkan oleh Ibnu Hajar ya di ucapan beliau. Ini tuli alaihi bil qara'in wa jam'it turuq. Kalau illah itu diketahui dengan qarinah, dengan melihat indikasi-indikasi. Jadi ada indikasi menunjukkan adanya kekeliruan. Wa jam'it turuq. Iya. Dan dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis. Dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis. Diketahui ada kesalahan, maka itulah yang disebut mu'allal. Itu yang disebut hadis yang memiliki illah. Baik. Maka dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengisyaratkan tentang bagaimana cara seorang itu mengenal ada illah di dalam hadis. Ya.
Jadi yang pertama di sini beliau katakan bil qara'in, ada qarinah. Qarinah yang menunjukkan hal itu, ada indikasi. Ada indikasi. Ya. Yang menunjukkan tentang hal tersebut. Saya beri contoh misalnya. Iya. Saya beri contoh. Hadits tentang meletakkan tangan kanan sebelum lutut ketika akan apa? Ketika akan sujud, akan turun ke sujud. Jadi dari berdiri begitu mau sujud, ya. Datang hadits Abu Hurairah dijelaskan tentang larangan seseorang itu ruku seperti rukunya siapa? Unta. Kemudian diterangkan bahwa yang kesimpulan dari riwayat yang turun tangan kanan dahulu, yang turun tangan dahulu, kedua tangan dahulu, telapak tangan, baru kedua apa? Kedua lutut. Ini dari jalan seorang rawi yang diberi gelar dengan nama An-Nafsuz Zakiyah. Meriwayatkan dari Abu Zinad dan seterusnya. Iya. Dia ini rawi, diterima sebenarnya haditsnya. Iya, diterima haditsnya. Tapi Abu Zinad adalah seorang imam besar, punya banyak murid. Datang An-Nafsuz Zakiyah sendiri meriwayatkan hadits dari Abu Zinad. Tidak ada murid-murid seniornya yang meriwayatkan. Karena itulah para ulama pun membahasakan illah di dalam hadits ini dengan berbagai ibarat. Imam Al-Bukhari beliau berkata, saya tidak tahu An-Nafsuz Zakiyah ini mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Ini pembahasannya untuk menggambarkan ada masalah di hadits. Tapi kadang cara menggambarkan mereka berbeda-beda menggambarkannya. Tapi ada masalah di dalam apa? Di dalam hadits. Demikian pula Al-Baihaqi, ada komentar yang semisal itu. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia seorang guru, punya banyak murid, tiba-tiba ada satu murid bersendirian, bukan murid senior, bukan pula yang dikenal, ya, maka ini sangat dipertanyakan riwayatnya. Maka ini qarina namanya. Qarina. Iya. Karena itu di Syarah Hilal At-Tirmidzi karya Ibnu Rajab. Ibnu Rajab menyebutkan tabaqat tingkatan murid-murid Az-Zuhri. Bahwa Az-Zuhri itu tingkatan murid-muridnya dibagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama, para murid penghafal dan imam di dalam masalah hadis, dan mereka paling banyak mulazamah dengan Az-Zuhri. Ini tingkatan pertama. Punya hafalan dan punya waktu yang lama mulazamah dengan Az-Zuhri. Tentunya paling kenal hadis Az-Zuhri dan paling kuat hafalannya. Tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua di bawahnya. Mereka punya hafalan tetapi mulazamah yang kuat. Tingkatan yang ketiga, ya. Keempat, kelima. Tingkatan yang kelima, yang keempat ini mereka misalnya ya, diterima hadisnya tapi sedikit mulazamahnya. Tingkatan yang kelima ada kelemahan pada mereka. Jika kalau datang dari tingkatan keempat meriwayatkan satu hadis dari Az-Zuhri, tidak ada yang lain meriwayatkan kecuali dia, ini dianggap aneh atau tidak? Ini dianggap aneh. Jelas ya? Ini dianggap aneh. Dan ini qarina namanya. Hal yang seperti ini disebut juga oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya. Beliau sebutkan kalau ada rawi dia meriwayatkan dari seorang guru masyhur, hadits yang thiqah yang lainnya tidak ada meriwayatkan, maka ini riwayatnya adalah riwayat yang tidak diterima. Jelas ya? Riwayat yang tidak diterima. Maka ini bentuk illah. Seorang yang datang dia hanya periksa, oh An-Nafsuz Zakiyah tadi contoh, ya rawi thiqah misalnya, hasanul hadits misalnya. Tapi ternyata ada hal lain, pertimbangan lain yang hendaknya diperhatikan. Baik. Jelas sampai sini ya? Ini cara yang pertama dengan melihat qarina, indikasi. Ya. Ada qarina dan indikasi yang menunjukkan tentang hal itu. Kemudian cara yang kedua mengetahuinya adalah dengan jam'ut turuq, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Mengumpulkan jalan-jalan hadis.
Inilah yang dikatakan oleh Ali bin al-Madini, al-bab idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Kata beliau, bab hadis itu kalau dia dikumpulkan jalur-jalur periwayatannya tidak akan tampak apa? Kesalahannya. Tidak akan tampak kesalahannya. Kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya. Jadi kadang ada sebuah hadis, masya Allah, sanadnya ya bersih. Bisa dikatakan sanadnya semuanya rawi-rawinya thiqah, ma'ruf. Ya. Kapan diketahui ilahnya? Setelah dikumpul jalan-jalannya. Dikumpulkan seluruh jalan-jalannya, jalur periwayatan hadis ini, baru tampak ternyata ada illah di dalam hadis. Ada illah di dalam hadis. Dan ini insyaallah taala akan lebih saya terangkan nanti bersama dengan contoh-contoh yang akan kita berikan. Kemudian yang ketiga dari cara mengetahui illah adalah dengan melihat nas dari seorang imam. Iya, ada nas dari seorang imam yang mengatakan bahwa di hadis itu ada illah. Hadis itu ada illah. Ya, dan ini perkara penting ya, perkara penting. Ya. Dan hal ini banyak ditelantarkan oleh orang-orang belakangan. Nah, banyak ditelantarkan oleh orang-orang belakangan. Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Imam Muslim misalnya berkata kepada hadis, ini hadis mungkar. Mereka tidak terangkan alasannya kenapa mungkar. Begitu saja. Datang orang belakangan, dia periksa sanad hadis. Dia katakan, oh ini hadisnya sahih, rawi-rawinya sahih. Ya, ada pun ucapan Abu Hatim hadis mungkar, itu ucapan keliru. Ya. Ini sudah kelancangan ya. Padahal seorang mengambil biografi rawi, dia hukumi rawi itu thiqah, dhaif, dari mana diambil? Dari ucapan imam juga. Abu Hatim berkata thiqah, Al-Bukhari berkata thiqah, Ahmad berkata thiqah, Nasai berkata thiqah misalnya. Diambil ucapan para imam tersebut, dia percayai dalam mensiqahkan seorang rawi, sedangkan di dalam mengkritisi hadis tidak diambil. Ini tentunya keliru, menimbang dengan dua timbangan namanya. Iya. Dan ini keliru. Jelas ya? Karena itulah hukum-hukum mereka itu adalah diterima sama dengan yang lainnya. Kecuali kalau misalnya ada seorang imam berkata mungkar, lemah, ternyata imam yang lainnya mensahihkan, ini namanya berselisih dua orang imam. Sama juga di dalam jarh wa ta'dil nanti. Ada seorang rawi, Imam Ahmad berkata thiqah misalnya. Ibnu Ma'in berkata dia dhaif. Ya, kan bersilang pendapat. Ini ada cara mengkompromikannya. Demikian pula pada hadis yang seperti itu, hendaknya dilihat di antara dua imam itu yang mana yang benar ucapannya, yang tepat ucapannya, sesuai dengan kaidah-kaidah mereka sendiri. Jelas ya? Sesuai dengan kaidah-kaidah mereka sendiri. Baik. Dan kadang ya, seorang berkata, dan ini yang perlu saya ingatkan juga, ya, karena ada yang kadang dianggap berlebihan dalam hal ini. Kadang ucapan seorang imam dia berkata pada hadis ini hadis mungkar, hadis keliru. Yang dia maksudkan mungkar pada satu jalannya saja, pada satu jalur. Jalur yang lainnya dia tidak komentari. Ya. Jalur yang lainnya tidak dia komentari. Makanya kadang ada orang baca Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim. Dia baca ada hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim di dalam dikritik. Ya. Akhirnya dia berkata, oh ini tidak benar ini. Abu Hatim ini. Masa hadis riwayat Bukhari Muslim dikritik? Ya, maka harus diketahui bahwa kadang kritikan mereka untuk satu sanad. Mungkin saja hadis itu kuat dari sanad yang lain, bukan sanad yang apa? Dikritik di dalamnya. Iya. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diketahui. Baik. Jadi secara umum di dalam ilmu hadis, seorang yang ingin belajar ilmu hadis itu harus punya etika dan adab. Dia menghargai para ulama terdahulu yang mereka ini yang menghafal hadis-hadis rawi. Ya, kalau kita sekarang paling kuat ya kita mencari, kita membaca buku. Ya, sekarang masya Allah banyak kemudahan. Ya, sisa buka-buka komputer. Ya.
Ambil program bahas, sudah. Ya, cari jalan-jalan haditsnya. Nah, berbeda dengan ulama terdahulu. Kalau ditanya tentang si rawi, seorang rawi dia tahu. Rawi ini dia punya hadits sekian puluh. Dari hadits yang dia riwayatkan dia keliru sekian dan benarnya sekian. Ya. Jelas ya? Dia tahu yang mana haditsnya, yang mana dia benar, yang mana dia keliru. Kalau dia masukkan hadits bukan hadits rawi itu, dia tahu itu bukan hadits rawi itu. Dusta yang memasukkan hadits atas nama rawi tersebut. Perhatikan ya, bagaimana hafalan mereka. Ya. Mereka betul-betul sempurna pengetahuan mereka terhadap illa hadits, cacat-cacat hadits tingkatan para rawi. Karena itu ucapan mereka diterima. Ucapan mereka diterima. Dan akhlak menghargainya harus ada di dalam diri. Ya, ketika mendudukkan antara Bukhari dan Muslim misalnya yang berselisih pendapat, atau antara Bukhari dan Daruqutni yang berselisih pendapat, maka kita juga harus mempunyai etika dalam hal tersebut. Iya, etika dalam hal tersebut. Sama seperti di masa ini, ya, ada sebagian orang yang mengkritik Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Taqribut Tahdhib. Katanya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdhib ada hukum-hukum yang keliru terhadap rawi. Misalnya Ibnu Hajar berkata rawi ini saduq, tapi sebenarnya dia tidak saduq, dia dhaif. Kadang Ibnu Hajar berkata dia dhaif, tapi yang benarnya dia tidak dhaif, dia thiqah. Ya, jelas ya? Baik. Sebenarnya apa yang disebut oleh Ibnu Hajar, ya, bukan hal yang diterima seluruhnya. Itu sudah benar ya. Sebab dia juga ya, menyimpulkan dari a'immat jarh wa ta'dil, menyimpulkan Ibnu Hajar tidak sama kedudukannya seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari, yang merupakan sumber acuan di dalam rawi-rawi. Ibnu Hajar mengumpulkan ucapan para a'immat, kemudian dia simpulkan dari ucapan para a'immat. Itu Ibnu Hajar Ad-Dahabi. Jelas ya? Tapi jangan kita datang belakangan, ya, kita membahas misalnya sebuah riwayat, ya, rawinya thiqah misalnya, kita periksa biografinya, rawinya thiqah. Ya. Ternyata di dalam Taqrib Ibnu Hajar juga berkata thiqah. Tidak perlu seorang yang datang belakangan berkata, saya berkata ini rawi thiqah. Ya. Cukup dia nukil ucapan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata dalam Taqrib thiqah. Sebab dia menyampaikan ucapan Ibnu Hajar itu lebih baik daripada ucapan dirinya. Siapa yang kenal dirinya? Ya. Kalau Ibnu Hajar rahimahullah, beliau adalah imam terkenal. Kecuali kalau dia berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat, itu baru. Ya, sebab dia harus berbicara sesuai dengan konsekuensi ilmu yang dia ketahui. Ini jalan yang dipakai oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil. Padahal mereka adalah orang-orang yang mampu menghukumi rawi. Tapi kalau rawi itu sudah benar seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam At-Taqrib, mereka hanya sebut Ibnu Hajar berkata thiqah, begitu saja. Ya. Jelas ya? Tapi kalau berbeda hukumnya, maka itu yang kadang dia bahasakan. Saya baca biografi rawi ini dan tampak bagi saya bahwa haditsnya tidak turun dari derajat hasan misalnya. Kalau Ibnu Hajar misalnya melemahkan rawi itu. Ya. Ini boleh berbeda pendapat kalau memang ada pandangan ilmiah yang seperti itu. Tapi sekali lagi menggunakan bahasa para ulama itu lebih afdal. Ya, seperti misalnya ada hadits-hadits yang sahih. Sepanjang di masa ini misalnya Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh Muqbil mensahihkan. Ya. Seorang penuntut ilmu walaupun dia mampu memisahkan antara yang sahih dan dhaif, dia tidak usah memakai ucapannya. Kalau ada Syekh Al-Albani yang mensahihkan, ada Syekh Muqbil yang apa? Mensahihkan. Cukup dia sebutkan hadits diriwayatkan oleh fulan atau fulan, haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Selesai. Ya. Dia sendiri sudah mengecek haditsnya betul sahih. Tapi dia tidak perlu berkata di situ, saya berkata haditsnya sahih. Tidak perlu. Cukup dia nukil ucapan Syekh Al-Albani mensahihkan. Dan dia sudah pastikan bahwa memang sahih seperti yang dibilang oleh siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini etika dan adab. Ya. Hendaknya dijaga dan dipelihara. Dan seorang yang punya etika dan adab dari awal dia menuntut ilmu, itu akan diberkahi untuk keseluruhannya. Akan diberkahi untuk keseluruhannya. Jelas ya? Baik, apalagi ilmu hadits ini. Ya. Illa hadits, tidak semua imam misalnya tahu sebuah illah. Akan datang nanti ya, saya berikan contoh. Imam Muslim datang kepada Al-Bukhari bertanya,
Ya. Tentang hadits kafarah majlis. Kemudian Al-Bukhari berkata di dalamnya ada illah. Dalamnya ada illah. Imam Muslim tidak tahu illah itu. Kemudian Al-Bukhari rinci dan terangkan illah tersebut. Iya. Rinci dan terangkan illah tersebut. Jelas ya? Jadi kadang sebagian imam mereka juga mengambil istifadah dari ulama yang lain dalam mengungkap sebuah illah. Ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ya di hari ini saja. Kita ada dua ahli hadis terkenal, Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil. Ya. Syekh Al-Albani kadang mensahihkan hadis, dan hadis yang beliau sahihkan kita dapatkan Syekh Muqbil dia hadis mu'alla menerangkan illahnya, cacatnya. Ya. Dan kadang Syekh Muqbil mensahihkan hadis dia Sahihul Musnad, kita dapatkan Syekh Al-Albani uraikan kelemahannya di Ad-Dhaifah. Ya. Jelas ya? Si alim ini dia kadang melihat sanadnya, dianggap sanadnya bersih, dia tidak tahu bahwa ada illah di dalamnya. Diterangkan oleh alim yang lainnya. Terangkan oleh alim yang lainnya. Maka, iya, demikian. Ya, kondisi dan keadaan di dalam ilmu hadis ini. Baik. Jadi ini beberapa hal ya, saya sebutkan di sini. Cara seseorang itu mengenal, ya, mengenal illah. Dan ada bentuk-bentuk lain untuk mengenal illah, tapi di masa ini cara-cara tersebut mungkin ya sulit untuk dikatakan. Kalau para ulama yang terdahulu cara mereka mengenal illah dengan banyaknya mumarasah, banyaknya mereka menghafal, menulis, ya sampai hadis yang dhaif saja ada rawi kadzdzab. Oleh Ibnu Ma'in ditulis hadis-hadis kadzdzab ini. Semua hadis kadzdzab ditulis sama dia. Ada yang bertanya kepada Ibnu Ma'in, kenapa rawi kadzdzab kamu tulis haditsnya? Capek-capek kamu hafal. Kata Ibnu Ma'in, kalau ada yang datang, kemudian dia sebutkan hadits ini dari riwayat yang thiqah, saya bilang, tidak, itu riwayat fulan al-kadzdzab. Ya, sebab dia juga hafal hadits-haditsnya rawi yang kadzdzab. Jelas ya? Jadi rawi yang lemah haditsnya dimasukkan ke rawi yang thiqah, beliau bisa mengetahuinya. Nah, ini dari keahlian mereka. Punya mumarasah. Iya. Sangat ahli mereka di dalam melihat dan menilai apa illah-illah pada sebuah hadis. Baik, saya akan berikan beberapa contoh dari illah. Dan Al-Hakim di dalam Ma'rifat Ulumul Hadis beliau menerangkan 10 jenis illah. Ya, kita tidak sebutkan semuanya di sini, tapi saya terangkan beberapa hal yang bisa memberikan kepada kita penggambaran ya bagaimana detailnya ilmu hadits ini dan bagaimana para ulama ya memberikan hukum-hukum pada riwayat-riwayat hadits ya. Baik. Iya. Yang pertama yang disebut oleh Al-Hakim rahimahullah dari jenis illah, beliau bawakan dengan sanadnya kisah Imam Muslim mendatangi Imam Al-Bukhari. Iya. Beliau menanyakan tentang hadits kafaratul majlis. Hadits dari jalan Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man jalasa majlisan fakathura laghatuhu faqala qabla an yaqum subhanakallahu wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik." Iya. Siapa yang duduk di sebuah majlis lalu banyak kesalahan yang terjadi di majlis itu, kemudian sebelum dia berdiri meninggalkan majlis, dia membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik,
dia baca kafaratul majlis, maka akan diampuni apa yang terjadi di majlis itu. Ya, ini ingat ya, hadits kafaratul majlis banyak riwayatnya. Ya, banyak riwayatnya. Cuma dari hadits Abu Hurairah satu riwayat ini saja. Hadits Abu Hurairah. Hadits kafaratul majlis syah di riwayat yang lain dari selain hadits Abu Hurairah. Ya, jadi jangan ada yang menyangka kita terangkan ilahnya di sini langsung dia katakan, oh kalau begitu matan haditsnya apa? Matan haditsnya dhaif. Tidak. Baik. Karena penjelasan illah itu tiga macam. Kadang ada illah di sanad saja. Kadang ada illah di matan saja. Dan kadang ada illah di sanad dan di matan sekaligus. Ya, jadi kalau ada imam yang berbicara tentang illah di sanad saja, maka matannya jangan serta-merta dikatakan dhaif, belum tentu. Sebab mungkin saja ada sanad yang lain dengan matan yang sama dan haditsnya apa? Haditsnya kuat. Iya. Haditsnya kuat. Dan ini pernah terjadi ya sebagian penuntut ilmu. Ya. Di kota Madinah. Tapi kayaknya belakangan ini ya sudah lebih baik orangnya, keadaannya. Kalau dahulu serampangan. Iya. Beliau ini menulis koreksi untuk buku Syekh Mukbil. Jadi awal kali Syekh Mukbil mengeluarkan buku, judulnya Ahadits Mu'alla Zahiruha Shihhah. Hadits-hadits yang punya cacat, zahirnya dia sahih. Ya. Ini Syekh Mukbil rahimahullah menyusun buku ini kemudian dicetak. Awal kali keluar buku ini, orang yang saya sebutkan tadi di Medina itu, dia menulis makalah di koran. Ya, kritikan untuk apa? Buku Syekh Mukbil. Ya. Di antara kritikannya dia katakan ini hadis dilemahkan oleh Syekh Mukbil, ternyata hadisnya dia sahih, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ya. Diperhatikan ya bagaimana ya bentuk kekeliruan. Nah, dan Syekh Mukbil sendiri sudah sebut sebenarnya di awal pendahuluan bukunya bahwa hadis yang beliau terangkan lemah di buku ini belum tentu hadisnya apa? Lemah. Ya. Dan ternyata dari beberapa hadis yang dia kritik terhadap Syekh Mukbil, kemudian dia katakan hadisnya sahih, Syekh Mukbil terangkan, memang saya terangkan di hadits mu'alla, dia lemah di situ, dan hadis yang kamu katakan sahih, saya juga sudah sebutkan di buku saya yang satu, Sahihul Musnad. Ya. Ini masalahnya, kata Syekh, masalahnya kamu tidak mengerti saja bidang ilmu yang kami bahas. Itu saja. Beliau bawakan bait syair waktu itu di bantahannya. Ya. Apa syarat mugharribatan wa sirtu musyarriqatan syattana baina musyarriqin wa mugharribi. Ya, dia berjalan ke timur, saya berjalan ke barat. Ya. Beda antara orang yang berjalan ke timur dan ke barat. Jelas ya? Akhirnya karena ada kalimat itu, ada bantahan tersebut, ya, Syekh Mukbil menulis risalah khusus membantahnya. Judulnya Gharatul Fisal 'alal Mu'tadina fi Kutubil Ilal. Iya. Dan beliau membantah di situ. Ya karena orang Madinah ini dia juga salafi, akhirnya dikasih syafaat oleh Syekh Rabi'. Ya, Syekh Rabi' menelpon Syekh Mukbil, tolong membantah orang ini jangan terlalu keras, dia ini juga salafi. Maka Syekh Mukbil waktu itu rahimahullah berkata bahwa kami membantah memang para penuntut ilmu, dan itu menjadi pelajaran. Ya. Menjadi pelajaran. Sebab itu bentuk kelancangan ya. Bentuk kelancangan. Baik. Jadi yang menjadi titik pembahasan di sini yang penting kita ketahui bahwa hadits mu'alla itu kalau diperiksa sanadnya, masya Allah, sanadnya bersih. Seperti hadits yang kita baca ini, Musa bin Uqbah. Ya. Hadits dari jalan siapa? Musa bin Uqbah. Meriwayatkan dari siapa? Suhail bin Abi Salih.
Oh, ini Syamila versi lama ini, nggak lengkap ya. Baik, saya gambarkan jalannya. Ya, baik. Jadi hadisnya dari jalan Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah ini rawi thiqah. Beliau dari ulama kota Madinah, penulis kitab Al-Maghazi tentang sejarah peperangan Rasulullah SAW. Masyhur. Meriwayatkan dari Suhail bin Abi Salih. Suhail bin Abi Salih derajatnya antara sahih dan hasan di kalangan para ulama. Ya. An-Nabihi dari ayahnya Salih bin Dakwan atau Abu Salih, namanya Dakwan As-Samman. Dia ini dari rawi Bukhari Muslim, thiqah, masyhur. Dari Abu Hurairah. Dia lihat sanadnya apa? Ya, zahirnya apa? Zahirnya bagus semuanya. Ya. Bisa disahihkan atau dihasankan. Nah, Imam Muslim datang membawakan hadits ini. Bertanya kepada Imam Al-Bukhari. Kata Al-Bukhari, "Hada haditsun malih." Kata beliau, ini hadits cantik. Illa annahu ma'lul. Tapi ada illah di dalamnya. Ya. Maka disebutkan dalam sebagian buku Imam Muslim sangat kaget mendengarkannya, ada illah. Maka beliau pun meminta kepada Al-Bukhari supaya menerangkannya. Ya. Maka Al-Bukhari berkata, "Haddatsana bihi Musa bin Ismail." Perhatikan ya bagaimana cara dia bawakan. Ya. Jadi Bukhari ingin menunjukkan illahnya. Beliau bawakan sanad yang menggambarkan illah hadits ini. Iya. Jadi Al-Bukhari bawakan sanadnya, kata beliau, haddatsana bihi Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salamah At-Tabudaki. Qala haddatsana Wuhaib bin Khalid. An Suhail bin Abi Salih, dari Suhail, yaitu Suhail bin Abi Salih. Sama kan? Ketemu di mana? Suhail bin Abi Salih. Tapi di riwayat Wuhaib bukan dari Abu Salih, tapi dari Aun bin Abdullah, dari ucapannya Aun bin Abdullah, langsung dia bawakan hadis. Ucapan dia, bukan dia sandarkan dari ucapan siapa? Ucapan Nabi. Ini ilahnya. Jadi ketahui cacatnya dari mana? Setelah dilihat jalan lain. Ya. Perhatikan ya bagaimana Al-Bukhari menilai cacat. Pertama, Musa bin Uqbah thiqah. Wuhaib bin Khalid juga thiqah. Wuhaib bin Khalid juga apa? Thiqah. Kalau dia sama-sama thiqah, apa yang membedakan kita? Kenapa kita tolak riwayatnya siapa? Musa bin Uqbah. Ya. Sebab di dalam riwayat ini
ada bukti yang menunjukkan bahwa Uhaib hafalannya lebih hebat daripada Musa bin Uqbah. Ya. Biasanya Suhail bin Abi Saleh biasanya kalau dia meriwayatkan, dia berkata dari ayahku Abu Saleh dari Abu Hurairah, itu biasanya. Itu jalan biasa. Maka kapan ada yang meriwayatkan Suhail dari Aun misalnya, dari selain Abu Saleh, itu jalan tidak biasa. Iya. Kalau jalan tidak biasa itu perlu tambahan hafalan. Tambahan hafalan. Ya. Jelas ya? Sama kita. Kalau kita baca Al-Fatihah, kita tidak ingat pun apa yang dibikin. Lagi ingat yang lain, Al-Fatihahnya tetap apa? Tetap terbaca. Tapi begitu selesai Al-Fatihah mau buka surah, dia lebih konsentrasi. Kan begitu? Pikirkan surah apa yang akan dia baca. Karena sudah terbiasa. Sama ini. Suhail bin Abi Saleh, sedikit-sedikit Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah. Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah. Sudah biasa orang. Tapi begitu datang Uhaib, dia berkata Suhail bin Abi Saleh dari Aun, ini luar biasa. Itu karena itu kaidahnya dalam ilmu ilal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh An-Nasai dalam sejumlah tempat di sunannya, dan ini disebutkan oleh Sakhawi di Fathul Mughith. Kalau rawi menempuh jalan tidak biasa, riwayatnya lebih didahulukan dari rawi yang menempuh jalan biasa. Ya. Ini di ilmu ilal ya. Kalau kita di perkara biasa, orang yang menempuh jalan tidak biasa itu orang aneh. Ya. Tapi kalau di ilmu ilalul hadits, kalau dia menempuh jalan tidak biasa itu menunjukkan tambahan hafalan. Sebab jalan yang biasa, hafalan biasa bergerak. Ya, menghafalnya. Tapi kalau tidak biasa ini perlu tambahan apa? Tambahan perhatian. Ya. Dan ini ada beberapa hadits dilemahkan oleh para ulama dengan makna yang sama. Ya. Dengan makna yang sama. Al-Hakim akan sebutkan juga contoh lain lagi. Ya, beliau sebutkan contoh lain. Ya. Di jenis illah yang ke-9. Jenis illah yang ke-9. Beliau terangkan contoh lain. Nah, ada hadits dari jalan Al-Mundhir bin Abdullah Al-Hizami, dari Abdul Aziz ibn Al-Majishun, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Ya, dari Ibnu Umar. Kemudian Al-Hakim benarkan bahwa riwayat yang benarnya adalah dari Abdul Aziz ibn Al-Majishun, dari Abdullah ibn Al-Fadl, dari Al-A'raj, dari Ubaidullah bin Abi Rafi', dari Ali. Itu yang benarnya. Sebab biasanya Abdul Aziz bin Majishun kebanyakan riwayat dia meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Itu biasanya. Abdullah bin Dinar, Ibnu Umar. Nah, begitu ada rawi yang membawakan riwayat dari selain Abdullah bin Dinar, ini menunjukkan bahwa dia punya tambahan hafalan. Ya, saya ada contoh-contoh lain ya. Ada di Ilal Ibnu Abi Hatim. Ya. Dan di Ahadits Mu'alla karya Syekh Muqbil di 4 tempat. Beliau melemahkan hadits dengan illah yang sama. Ya, dengan illah yang sama. Baik. Dan buku itu Ahadits Mu'alla, ya, Zahiruha As-Sihah. Ini termasuk buku yang penting ya bagi siapa yang ingin mengenal illah. Ya, ingin mengenal illah. Dan buku itu diajarkan oleh Syekh Muqbil di masa beliau hidup, sekali saja beliau ajarkan. Nah, itu pun beliau ajarkan dalam waktu 1 tahun lebih. Sebab di setiap pelajaran beliau hanya membaca 1 hadits saja. Hanya membaca 1 hadits. Sedangkan hadits yang beliau terangkan jumlahnya semuanya berapa? 400-an. Iya. Baik. Dan alhamdulillah pelajaran itu kita hadiri dari awal sampai akhir. Ya, andai kata saya nggak hadir pelajaran-pelajaran itu, mungkin juga saya tidak terlalu banyak bisa memahami masalah illah. Ya, tapi karena tiap hari itu pelajarannya, ya akhirnya alhamdulillah juga bisa sedikit paham. Nah, dan beliau juga buku beliau Gharatul Fisal Al-Mu'tadina fi Kutubil Ilal beliau baca juga habis. Dan alhamdulillah kita hadir juga pelajarannya. Ya. Dan ini semuanya dari hal-hal penting. Sebab seorang ini mengenal illah, dia harus baca buku-buku para ulama tentang hal itu. Ya. Jadi kalau dia ingin membiasakan dirinya, dia baca buku-buku seperti Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim, Ilalud Darqutni, ya. Al-Ilal karya Imam Ahmad, dan selainnya dari buku-buku yang memuat tentang ilal. Baik, saya beri contoh lainnya supaya kita ada gambaran lain bagaimana illah-illah hadits tersebut.
Baik. Ya, hadits yang masyhur, arham ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling perahmat Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillah Umar. Yang paling kuatnya dalam agama Allah adalah Umar. Dan seterusnya ya, hadits disebut keutamaan-keutamaan para sahabat. Ini hadits kalau dilihat zahir sanadnya, ya, sanadnya bersih sekali, kata Al-Hakim. Ini contoh juga ya, disebut oleh Al-Hakim. Iya. Ini hadis kalau kita lihat ya, dari jalan Qabisah bin Uqbah. Qabisah bin Uqbah meriwayatkan dari Sufyan, dari Khalid Al-Hadda dan Asim. Dua orangnya dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik. Secara marfu' Rasulullah bersabda arham ummati. Kalau diperiksa sanadnya semuanya rawi yang apa? Thiqah. Qabisah bin Uqbah ini guru Al-Bukhari. Sufyan Ats-Tsauri thiqah, imam. Ya. Kemudian Khalid Al-Hadza thiqah, Khalid bin Mihran. Asim juga, Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Anas bin Malik. Semuanya rawi thiqah. Jelas ya? Ya. Karena itulah hadis ini pernah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi belakangan beliau rujuk dari mensahihkannya. Beliau rujuk dari mensahihkannya. Nah, ada ilahnya. Ilahnya ternyata Khalid Al-Hadda dia punya riwayat lain dari Abu Kilabah. Tapi bukan dari siapa? Dari Anas. Langsung mursal, secara mursal. Hasan dia berkata Nabi bersabda, tidak ada Anas dia sebut. Jadi satu riwayat bersambung ada Anas, satu tidak ada apa? Anas. Ya. Yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama adalah riwayat apa? Riwayat yang apa? Yang mursal. Sebab rawi-rawi yang meriwayatkannya secara mursal itu lebih thiqah. Ya. Dan ini yang kemarin kita sebutkan di pembahasan tentang apa? Ziyadat thiqah, tambahan thiqah. Ya, tambahan Sufyan, ada tambahan ya, tambahan siapa namanya? Tambahan Qabisah. Ada ya. Dia menambah Anas. Ini tambahan namanya. Ya. Tambahan. Tapi tidak diterima tambahannya. Kenapa? Sebab dia menyelisih rawi-rawi yang lebih apa? Rawi-rawi yang lebih thiqah. Padahal kalau dikompromikan bisa dikompromikan. Bilang saja. Ya.
Khalid Al-Hadza punya dua riwayat, satu mursal, satu apa? Bersambung. Bisa dikompromikan, tidak ada perbedaan. Karena itu saya sering sebutkan bahwa orang yang mengatakan harus mengkompromikan antara yang menambah dan tidak menambah, ya nanti kalau tidak bisa dikompromikan bertentangan baru dihukumi ditarjih, itu keliru. Ya, bahkan yang berjalan di tengah para a'immah, mereka mentarjih, memakai ukuran tarjih. Ya. Adapun dalam masalah mengkompromikan kandungannya itu urusan lain. Ya. Tapi ini dia menambah sebuah ketentuan, menambah sebuah lafaz, itu artinya hafalan. Ya. Namanya hafalan perlu diperiksa benar atau tidak hafalannya, dicocokkan dengan riwayat rawi-rawi yang lainnya. Demikian ya. Ini contoh yang kedua. Baik. Di antara contoh yang bagus juga yang ingin saya sebutkan di sini sebagai contoh. Ya. Kadang pada sebagian hadits terdapat riwayat dari seorang rawi yang mubham, tidak disebut namanya. Iya, tidak disebut namanya. Kemudian datang orang lain. Iya. Dia menganggap bahwa orang tersebut adalah yang disebutkan di riwayat yang lain. Ini disebut oleh Al-Hakim di jenis illah yang ketujuh. Ya. Jadi beliau sebutkan di jenis illah yang ketujuh. Ya, sebenarnya saya ingin meringkas ya, sebab dia Al-Hakim langsung di dalam bukunya agak panjang riwayatnya. Saya ringkas dari Tadribur Rawi. Sebab As-Suyuti meringkasnya. Baik, ini hadits yang keberapa? Yang ketujuh, jenis illah yang ketujuh. Al-Hakim sebutkan sanadnya. Haddatsana Asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih. Ini ma'ruf ya. Qala haddatsana Abu Bakar Ya'qub bin Yusuf Al-Muti'i. Qala haddatsana Abu Dawud Sulaiman bin Muhammad Al-Mubaraki. Qala haddatsana Abu Shihab an Sufyan Ats-Tsauri. Perhatikan, an Sufyan Ats-Tsauri an Al-Hajjaj ibnu Farafisa an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salama an Abi Hurairah. Perhatikan ya sanadnya. Iya. Sanadnya bagus. Sufyan Ats-Tsauri, Hajjaj, Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir ini riwayat rawi Bukhari Muslim. Abu Salama, Abu Hurairah. Ini Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salama. Ya, silsilah masyhur dalam riwayat Bukhari Muslim. Sering sekali. Silsilah ini ada di mana? Di Bukhari Muslim. Tapi perhatikan Al-Hakim. Qala Abu Abdillah yang maksudnya Al-Hakim. Hakada rawahu Isa bin Yunus wa Yahya ibn Durais anits Tsauri. Demikian riwayat Isa bin Yunus dan Yahya bin Durais meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Fa nadartu fa ida lahu illa. Kata Al-Hakim, saya lihat sanad ini ternyata ada illahnya. Ternyata ada apa? Ada illahnya. Apa illahnya? Dia bawakan sanad lain. Nah, inilah fungsinya tadi saya katakan harus dikumpulkan apa? Jalan-jalannya. Kata beliau, haddatsana Abu Abbas Muhammad bin Ahmad Al-Mahbubi bi Maru. Ya, ini Maru nama negeri ya. Kalau nisbatnya Marwazi. Ibnu Mubarak berasal dari sini. Qala haddatsana Ahmad bin Sayyar. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir. Ini Muhammad bin Katsir Al-Abdi, murid seniornya Sufyan Ats-Tsauri. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri
an Hajjaj ibnu Furafisah an rajulin an Abi Salamah. Ya, jadi tahu perbedaannya di sini? Hah? Perbedaan riwayat diketahui? Ya. Atau ingin saya gambarkan dulu? Ya, saya gambarkan sanadnya supaya tahu perbedaan. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui perbedaan, kita harus gambarkan sanadnya. Itulah kemarin saya beri contoh-contoh penggambaran sanad supaya kita bisa membedakan. Ya sudah ya. Ya. Jadi perputaran hadits ini pada siapa? Pada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Tuh lihat ya riwayatnya. Sufyan Ats-Tsauri. Dari Sufyan siapa? Hah? Hajjaj. Taban? Furafisah. Dari Al-Hajjaj? Hah? Yahya. Nah, di sini letak perbedaannya. Ya. Jadi Ats-Tsauri yang meriwayatkan ada dua ya. Di sana pertama yang meriwayatkan dari Ats-Tsauri siapa? Abu Syihab. Dan Hakim sebutkan juga. Jadi meriwayatkan sana pertama siapa? Abu Syihab. Dan diriwayatkan juga Isa dan siapa? Yahya bin Durayj. Berarti 3 orang. Isa bin Yunus dan Yahya ibn Durayj. Ya, ini yang meriwayatkan riwayatnya di sini. Yang berkata Yahya ibn siapa? Abi Katsir. Baik. Kalau sanad yang dibawa yang meriwayatkan dari Sufyan siapa? Hah? Muhammad ibn Katsir. Dari Sufyan, dari Hajjaj, dari siapa? Hah? Dari rajulin. Dua-duanya meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Salamah. Dari siapa? Abu Hurairah. Ya. Baik. Jadi cara kita mengetahui illah di sini, pertama kita lihat dulu makhrajul hadits, perputaran sanad di mana? Perputaran sanadnya kepada siapa? Sufyan Ats-Tsauri perputarannya ya. Ya Sufyan Ats-Tsauri. Yang merupakan perputaran sanad. Sufyan Ats-Tsauri. Jelas? Nah, ada perbedaan. Perbedaannya yang bisa kita lihat. Ya. Perbedaannya satu meriwayatkan dia sebut nama Yahya, satu dia sebutkan tidak ada nama. Dikatakan dari seorang lelaki. Dari seorang apa? Seorang lelaki. Ya. Letak perbedaannya, yang berbeda siapa? Siapa saja orang yang berbeda? Antara 3 dan 1. Yang 3 Abu Syihab, Isa bin Yunus dan Yahya bin Durayj. Dia meriwayatkan dari Sufyan dari Hajjaj dengan menyebut nama Yahya. Dari siapa? Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ini letak orang yang berbeda. Ya. Dia versi siapa? Melawan siapa? Melawan riwayat siapa? Muhammad bin Katsir meriwayatkan dari Sufyan dari Hajjaj, disebutkan an rajulin, dari seorang lelaki. Ya. Sekarang kita ingin mentarjih, mana dari dua riwayat ini yang kuat? Karena harus ditarjih kan? Dari sisi jumlah, Isa bin Yunus thiqah. Ya, Abu Syihab dan Yahya bin Durayj saya enggak hadirkan sekarang, tapi anggaplah dua-duanya thiqah. Muhammad bin Katsir thiqah. 1 dibanding 3 ini, Muhammad bin Katsir tidak bisa disalahkan. Sebab dia adalah murid seniornya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Murid senior itu punya kekuatan riwayat kadang lebih daripada yang lainnya. Iya. Sebab dia yang paling kenal hadits gurunya. Sekarang dia meriwayatkan perbedaannya, ini menyebut Yahya bin Katsir, ini menyebut seorang lelaki. Ini sebenarnya bisa dikompromikan. Ini sekali lagi bantahan untuk apa? Yang mengatakan harus dikompromikan dulu.
Bisa dikompromikan. Kan seorang lelaki kan banyak. Ya, di riwayat Yahya Muhammad bin Katsir seorang lelaki tidak disebut namanya. Di riwayat 3 orang disebut namanya. Kalau begitu seorang lelaki ini adalah siapa? Yahya bin Katsir. Kan begitu kan mengkompromikannya. Dan ini sering. Ya, yang mubham kadang seperti itu. Mubham kalau tidak disebut namanya bisa diketahui dari riwayat yang lain. Tapi ini bukan kaidah mutlak. Ini contohnya, bukan kaidah mutlak. Kenapa? Sebab hakim mempermasalahkan. Andai kata Yahya Ibnu Katsir di sini, maka Muhammad bin Katsir sudah berteriak bahwa dia Yahya bin Katsir. Jelas ya? Kenapa? Sebab rawi masyhur, sering meriwayatkan dari Abu Salamah. Orang lupa-lupa saja, dia sudah bisa ingat Yahya bin Katsir dari Abu Salamah. Sebab itu masyhur riwayatnya. Jelas ya? Tatkala dia bukan Yahya bin Katsir, maka tetap dia sebut apa? Rajulin. Ini illah. Jelas ya? Ini illah. Karena itu oleh Al-Hakim dianggap riwayat yang benar riwayat ini. Dia lemahkan. Hadis siapa? Hadis yang pertama. Dia sebut illahnya karena Yahya bin Katsir menyebut dia bukan karena Muhammad bin Katsir menyebut dia bukan Yahya bin Katsir tapi an rajulin. Ya, perhatikan ya. Bagaimana detailnya mereka. Ya, kalau orang baru belajar hadis, wah ini kan rajul, enggak disebut namanya. Datang Yahya, berarti dia Yahya bin Abi Katsir. Sudah selesai urusan. Hadisnya sahih. Ya. Baik, cara membentuk illah seperti ini banyak contohnya. Ada di Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim. Di 2 tempat saya beri contoh di sini. Dan ada juga di At-Tatabbu karya Daruqutni di 2 tempat juga. Ya, di mana disebut rawi mubham dan imam tidak mempedulikan mubham itu. Dia dia tidak tafsirkan dengan rawi thiqah yang lainnya, dengan rawi thiqah yang lainnya. Baik. Saya beri satu contoh lain di sini supaya jelas. Seperti di Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim. Disebutkan iya. Baik. Jadi saya terangkan di sini di antara contoh dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Antum bisa ini Ibnu Majah mengeluarkan hadis dibawakan sanadnya menuju kepada Ma'mar. Ma'mar dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', la tahillu sadaqah li ghaniyin. Sedekah itu tidak halal bagi orang yang kaya. Titik hadis. Iya. Ini contoh lain ya untuk antum lihat bagaimana illah itu. Baik. Ini sanadnya ya. Ibnu Majah berkata haddatsana Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Ya, antum perhatikan ya. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Qala ambana Ma'mar. Ma'mar siapa? Ma'mar bin Rashid. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli ini imam besar. Guru Imam Al-Bukhari. Ini selevel ya dengan Ali bin Al-Madini dan ahli Ilal. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani ma'ruf. Fiqh hafiz. Ma'mar bin Rashid fiqh imam. An Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini imam juga, ahli tafsir, fiqh. An Atha bin Yasar. Atha bin Yasar rawi fiqh. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Antum kalau lihat sanad ini, antum akan bilang ini hadis di atas syarat Bukhari dan Muslim. Ya kecuali Muhammad bin Yahya ya. Tidak. Berarti atas syarat Muslim saja. Karena Imam Muslim tidak mengeluarkan hadits Muhammad bin Yahya. Dia di atas syarat Muslim hadits ini. Kalau dilihat. Iya.
Sanadnya Masya Allah. Bersih ya. Semua rawinya thiqah. Ya. Tapi ternyata ketika hadits ini ditanyakan kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, "Hada khata." Ini hadits keliru. Salah. Kenapa keliru? Apa dalilnya? Dia katakan rawahu As-Sauri an Zaid bin Aslam qala haddatsani Tsabat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hadits ini dikeluarkan oleh Sufyan As-Sauri. Ingat ya, Sufyan siapa? As-Sauri. Ya. Meriwayatkan dari Zaid bin Aslam sama. Dari Zaid bin Aslam an Atha. Dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam berkata, haddatsani As-Sabat. Dia tidak sebut Atha, tapi dia katakan haddatsani siapa? As-Sabat. Menceritakan kepadaku seorang yang sabat, yang kokoh riwayatnya. Ini sabat disebut mubham ya, tapi mubham dengan lafaz ta'dil. Dengan lafaz pujian. Beda dengan rajul. Kalau rajul mubham, tidak disebut. Tapi kalau sabat, orang yang kuat. Ya, apakah diterima riwayatnya akan datang nanti. Lu mubham dengan lafaz ta'dil, walaupun dia ta'dil tidak diterima. Ya. Sebab mungkin saja dia adil menurut orang itu, tapi bagi imam yang lain dia tidak adil. Jelas ya? Dia kuat riwayatnya menurut seorang, bagi imam yang lain dia tidak kuat. Karena itu tidak diterima. Baik. Jadi dia berkata haddatsani As-Sabat, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi sekarang contoh yang saya berikan, perputaran sanad pada siapa? Pada Zaid bin Aslam. Ya. Yang berselisih ada dua orang, Ma'mar dan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ma'mar meriwayatkan dari jalan ini. Ini jalannya. Dari Atha, dari Abu Sa'id. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari As-Sabat langsung Rasulullah. Hukum haditsnya Ats-Tsauri apa? Dianggap lemah sebab As-Sabat tidak diketahui dan dia kemungkinannya mursal. Sebab langsung dia berkata Rasulullah bersabda, tidak disebut sahabat. Jelas ya? Berbeda dengan hadits Ma'mar. Zahirnya dia apa? Kuat. Ya, tapi oleh Abu Hatim dikatakan ini riwayatnya Ma'mar keliru, salah. Bukti kelirunya Ats-Tsauri, dan Ats-Tsauri lebih kuat dari Ma'mar. Dia lebih kuat dari siapa? Dari Ma'mar, lebih kuat. Iya. Baik. Kemudian di sini ada yang bertanya kepada Abu Hatim. Nah, jadi Al-Ilal ditanyakan kepada Abu Hatim. Fa in qala qail, kalau ada yang bertanya, bukankah As-Sabat ini adalah Atha? Ya. Bukankah As-Sabat adalah Atha? Baik, mungkin saya gambarkan sanadnya supaya lebih mudah. Ya, jadi begitu penggambarannya secara global. Di riwayat Ma'mar, dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id, Nabi bersabda, disebutkan haditsnya. Jelas ya? Kalau riwayatnya Sufyan Ats-Tsauri dari Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku As-Sabat. As-Sabat berkata Rasulullah bersabda. Ya. Kalau riwayat Ma'mar kelihatan bersambung ya, sanadnya bersambung, disebut sahabatnya. Ya, ini semuanya bersambung. Kalau sanad Sufyan, nah ini menjadi masalah. As-Sabat ini siapa yang pertama? Ini masalahnya yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, As-Sabat ini dia mendengar dari Nabi atau tidak? Ini masalah yang kedua. Jadi sudah dua masalah. Yang kedua.
Tapi di antara dua jalan ini yang mana yang kuat? Yang kuat adalah hadits Ats-Tsauri. Sebab dia hafalannya jauh lebih hebat daripada siapa? Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid thiqah, imam rahimahullah. Tapi beliau keliru dalam sejumlah riwayat. Karena itu hadits-hadits beliau di Basra dilemahkan. Yang mustaqim haditsnya di mana? Di Yaman. Mungkin saja ini hadits beliau di Basra. Jelas ya? Mungkin hadits beliau di mana? Di Basra. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, beliau imam. Iya. Karena itu Abu Hatim dan Abu Zur'ah langsung mengatakan riwayat Ma'mar keliru. Apa bukti kelirunya? Karena Ats-Tsauri meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari As-Sabat dari Nabi. Bukan dari Atha bin Yasar. Ini perhatikan ya bagaimana cara mengungkap illah. Kalau kita lihat sanadnya Ibnu Majah, Masya Allah. Ya. Orang yang tidak mengerti nanti dia hukumi. Ini hadits sahih di atas syarat Muslim. Ya. Paling tidak dia berkata begitu. Nah, ini beberapa contoh dan ada contoh-contoh lain. Ya. Dan perlu diketahui dalam mengungkap illah, pertimbangan tarjih bukan di dalam masalah yang seperti ini saja. Kadang di dalam lafaz hadits juga. Seperti hadits Ibnu Umar. Ya, datang dalam riwayat Imam Ahmad, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wahdah. Nabi melarang dari bersendirian. Sendiri dalam tidur, sendiri dalam melakukan safar, perjalanan. Bentuknya Nabi melarang. Sedangkan di riwayat yang lain dari hadits Ibnu Umar juga, lafadznya tidak seperti itu. Lau ya'lamur rajulu fil wahda. Andai kata seorang mengetahui jeleknya sendiri, dia tidak berjalan sendiri, tidak tidur sendiri. Ya. Beda ya. Kalau yang pertama, Nabi melarang dari wahda. Asal dalam larangan menunjukkan apa? Pengharaman. Ya. Tapi kalau lafaz yang kedua, andai kata seorang mengetahui jeleknya wahda, ini hanya sekedar apa? Menunjukkan makruhnya. Menunjukkan makruhnya sendiri. Nah, karena itu Syekh Mukbil untuk lafaz naha anil wahda, beliau dhaifkan di dalam hadits Mu'alla Dhahir wa Sihah. Anda bisa lihat pembahasan beliau di situ. Ya, di Musnad Ibnu Umar, dan beliau lemahkan hadits itu. Dan beliau terangkan ada 8 orang rawi yang thiqah menyelisih rawi yang dhaif, yang menyebutkan dengan lafaz larangan. Ya. Dan lihat ya bagaimana detailnya mereka. Para ulama itu di dalam menilai illah, sampai lafaz hadits saja diperhatikan lafaz haditsnya. Ya. Baik, kemarin juga saya sudah beri contoh tentang salat sunnah, setelah salat sunnah 2 rakaat subuh. Ada lafaz yang keliru. Lafaz yang keliru dalam bentuk apa? Perintah untuk berbaring. Ya, itu keliru. Yang ada Nabi dari perbuatan Nabi, beliau berbaring. Jelas ya? Dan kadang ada kekeliruan dalam bentuk memakai kata haddatsana atau an. Iya. Ada kekeliruan dalam memakai kata haddatsana atau kata an. Diberi contoh juga oleh Al-Hakim di sini sebenarnya. Tapi saya ini waktu sudah sempit ya, kita tidak bisa menguraikan semuanya. Baik. Ya, jadi kalau dia mudallis, ini penting sekali. Si mudallis ini dia betul pakai an atau pakai haddatsana. Oh, ini sering terjadi. Seorang imam sudah berkata si fulan, dia di sini melakukan tadlis. Riwayatnya pakai an. Data muasir dia dapat di Musnad Imam Ahmad. Oh, rupanya di Musnad Imam Ahmad dia pakai haddatsana. Kalau begitu tadlisnya hilang. Nah, ini keliru ya. Sebab Musnad Imam Ahmad yang tercetak sekarang, siapa yang bisa memastikan bahwa itu riwayatnya seperti itu? Dia bukan orang yang punya riwayat bersambung sampai Musnad Imam Ahmad, dia dengarkan hadits per hadits sehingga bisa dia pastikan haddatsana di situ benar atau tidak. Jelas ya? Tapi imam ini sudah memastikan dia bahwa si fulan mudallis, dia hanya pakai kata apa? Kataan saja. Ya, maka ini cara mengukur illah. Ya, cara dan bentuk mengukur illah. Dan sekali lagi ini semuanya perlu latihan dan mumarasah. Ya, perlu latihan dan mumarasah. Ya, tidak cukup seorang itu hadir daurah saja. Ya. Habis satu kitab, tapi dia harus baca, apalagi di bidang ilmu hadis, dia harus menekuni banyak hal. Ya, ada latihan-latihannya banyak kalau di ilmu hadis ini. Pertama dia harus kuasai mustalahnya dulu, istilahnya. Istilah-istilah ahli hadis dia kuasai. Setelah dia kuasai istilah-istilah ahli hadis, latihan yang kedua dia belajar untuk memeriksa keadaan rawi. Rawi ini thiqah atau dhaif. Itu dulu. Dia pandai. Dia sudah pandai ke situ, ya. Maka latihan yang berikutnya
dia pandai memberikan hukum terhadap sebuah sanad. Ada namanya dirasatul asanid. Bagaimana cara seorang mengoreksi sebuah sanad. Jelas ya? Dia sudah pandai mengoreksi sebuah sanad, baru dia banyak membaca buku-buku ilal. Ya, apalagi kalau seorang imam berkata ini ada cacatnya, maka dia berusaha mengumpul seluruh jalan-jalannya supaya tampak baginya dari cacat mana imam ini menganggap ada cacat di dalam hadis. Kalau dia sudah terbiasa seperti ini, maka ini akan memberikan pengaruh yang baik di dalam dirinya. Selain daripada itu, dia penting untuk membaca buku-buku para ulama di dalam hal ini. Cuma pada buku-buku takhrij, ya di dalam hal ini ada buku-buku ulama terdahulu dan belakangan. Nah, ini penting untuk kita melihatnya. Jadi ada buku ilal, buku takhrij, itu semuanya penting dibaca supaya kita bisa mengetahui bagaimana seorang alim itu, seorang ulama melemahkan sebuah hadis atau menghukumi hadis itu sahih. Nah, ini semuanya ada caranya, ada etika-etikanya, ada pelajarannya. Jelas ya? Dan ilmu takhrij pentingnya apa? Pentingnya untuk mengumpulkan jalan-jalan itu tadi. Iya. Kalau dia tidak punya ilmu takhrij, tidak tahu cara mencari hadis, mengeluarkan hadis, maka dia akan bingung. Iya, akan bingung. Ya, dan insyaallah taala nanti saya akan terangkan bagaimana cara takhrij itu sehingga seorang itu tidak perlu bingung untuk mencari hadis. Ya. Jangankan dia tidak hafal lafadznya, dia tahu maknanya saja, maknanya sekitar ini. Ya. Dia bisa cari hadisnya. Dia bisa cari hadisnya. Walaupun dia tidak hafal satu huruf pun dari hadis itu, tapi maknanya dia tahu, maka makna dia bisa dapatkan. Jelas sampai sini? Misalnya makna hadis larangan kencing di bawah di lubang tempat binatang buas misalnya. Dia tidak tahu apa konteks hadisnya, tapi dia bisa cari. Ya, bisa dicari. Ini dengan ilmu takhrij itu seorang bisa mengetahui di mana hadis itu berada. Baik. Jadi semuanya saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan dan perlu mumarasah, latihan dan latihan. Ya, latihan dan latihan. Karena itu beda ya antara Syekh Albani, Syekh Mukbil dan orang-orang yang datang setelahnya. Ya, ada orang-orang anak-anak muda yang masih baru, ya. Kadang baru selesai tesis doktornya. Mungkin dia menempuh pelajaran doktor, ya. Dia takhasus di situ 4 tahun. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menghabiskan hampir seluruh umurnya untuk apa? Untuk bidang ilmu hadits ini. Puluhan tahun beliau menggelutinya. Ya, beda pandangan beliau dengan selainnya. Demikian pula Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ya, dari semenjak beliau belajar dan kemudian beliau ke Yaman. Ya, sekitar 30-an tahun. Beliau habiskan di dalam apa? Mengajarkan tentang hadits dan melacak hadits. Tampak sekali. Ya, perbedaan ya, dan bahasa di dalam apa? Mengoreksi riwayat. Mengoreksi riwayat. Ya, kalau antum mau lihat tahqiq Syekh Mukbil, antum lihat beliau mentahqiq apa? Misalnya tafsir Ibnu Katsir. Beliau punya tahqiq terhadap tafsir Ibnu Katsir. Syekh Mukbil tidak banyak memberikan takhrij, dikeluarkan oleh fulan. Ya. Tidak. Beliau hanya sebutkan yang hadis diriwayatkan oleh fulan, dia lemah. Ada 2 cacat di dalamnya. 2 cacat di dalamnya. Berbeda dengan muasirin, panjang sekali takhrijnya, dikeluarkan oleh fulan, ujungnya tidak tahu apa hukum hadisnya. Ujungnya tidak diketahui apa hukum hadisnya. Ya, karena itu di suatu tempat Syekh Al-Albani pernah mengkritik seorang yang muallik seperti ini modelnya. Ya. Kemudian setelah itu beliau katakan si muallik ini dia terangkan gak beresnya. Kemudian beliau beri contoh dengan Syekh Mukbil. Adapun orang yang ikhtisas, ahli ikhtisas kata Syekh Al-Albani, orang yang ahli dalam hal ini, maka lihatlah kawan kami Syekh Mukbil. Ya, Syekh Mukbil membawakan hadis ini di talik beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir. Beliau berbicara ringkas tentang kondisi hadis. Beliau terangkan begini. Ya, walaupun Syekh Al-Albani sendiri ada ketidakcocokan pada sebagian hal, tapi perhatikan bahasa beliau menghargai orang yang ahli dalam bidang ini, ahlul ikhtisas. Ya. Jelas ya? Berbicara ringkas. Dan itu tidak dikoreksi oleh Syekh Al-Albani. Sebab bukan ahli hadis, dia harus mengeluarkan jalan hadis itu seluruhnya. Ya. Sebab antum nanti kalau sudah belajar ilmu takhrij, ya insyaallah taala akan mampu mengumpulkan hadis itu dan buat ta'liq banyak sekali. Ini hadis dikeluarkan oleh fulan. Ya. Sangat mudah untuk melakukan hal itu.
Tapi yang paling pentingnya bukan itu. Memberikan hukum untuk apa? Hukum untuk riwayat. Nah, itu yang paling penting. Ya, memberi hukum untuk riwayat. Baik. Dengan ini saya anggap selesai ya pembahasan tentang illah. Nah, tentang mu'allal. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti dengan ini kita sudah selesai ya pembahasan yang ke-23 definisi mu'allal, dan pembahasan yang ke-24 beberapa pembahasan seputar mu'allal. Pembahasan yang ke-25 sekarang definisi dan pembagian mudraj. Definisi dan pembagian mudraj. Ya, mudraj itu apa? Ya, sebentar sebelum kita melanjutkan tentang mudraj, kita baca dulu ucapan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Tsummal mukhalafatu." Kemudian mukhalafah. Ya, di sini Ibnu Hajar membawakan bentuk-bentuk mukhalafah. Ya, dan ini dari keistimewaan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, dan kepiawaian beliau di sini. Tanpa sekali. Beliau kumpulkan jenis-jenis mukhalafah. Jadi bentuk mukhalafah oleh Ibnu Hajar dibuat dalam beberapa bentuk. Ya, perhatikan ya, tsummal mukhalafah. In kanat bi taghyiri siyaq fa mudrajul isnad. Ya, jadi mukhalafahnya ada dalam bentuk mengganti siyaq. Kemudian ada mukhalafah di dalam mengakhirkan dan mengedepankan, itu maklub. Ada mukhalafah dalam bentuk menambah rawi, itu al-mazid fi muttasil asanid. Ada mukhalafah dalam bentuk mengganti dan tidak bisa dirajihkan, itu muttarib. Ada mukhalafah dalam bentuk mengganti siyaq. Ya. Penulisan riwayat. Ya. Ini semuanya dikumpulkan dalam bentuk mukhalafah oleh Ibnu Hajar. Supaya mudah memahami bahwa mukhalafah itu banyak bentuknya. Jadi kata beliau tsummal mukhalafah, kemudian al-mukhalafah in kanat bi taghyiri siyaq fa mudrajul isnad. Kemudian mukhalafah itu kalau dia dalam bentuk mengganti siyaq, mengganti konteks, maka dia disebut mudraj sanad. Mudrajul isnad. Atau bidamji mauqufin bi marfu' fa mudrajul matan. Ya, atau dia menggabung antara yang mauquf dengan marfu', maka itu disebut mudraj al-matan. Ya, jadi tanpa di sini Ibnu Hajar menjelaskan tentang mudraj. Dan tanpa dari uraian Ibnu Hajar bahwa mudraj terbagi dua. Ada mudraj di dalam sanad dan ada mudraj di dalam apa? Di dalam matan. Iya. Baik, saya berikan definisi tentang mudraj. Mudraj secara bahasa isim maf'ul dari idraj. Dari idraj. Iya. Isim maf'ul dari apa? Dari idraj. Idraj itu memasukkan sesuatu. Memasukkan sesuatu. Iya. Baik. Misalnya di buku ini, ada beberapa buku, ada 2 buku. Saya masukkan sesuatu di tengahnya. Ini disebut apa? Saya mengidraj sesuatu. Memasukkan sesuatu. Baik. Secara istilah idraj, ma ghayyira siyaqu isnadihi أو أدخل في متنه كلام ليس منه. Ya, atau kalaman ليس منه. Jadi idraj ma ghayyira siyaqa isnadihi. Hadits yang dirubah siyaq isnadnya. Jadi sanadnya ada perubahan di situ. Iya. Atau udkhila fi matnihi kalaman laisa minhu, atau dimasukkan di dalam matannya pembicaraan yang bukan dari matan. Pembicaraan bukan dari apa? Bukan dari matan. Ya, baik, definisi mungkin belum begitu jelas. Kita lihat pembagian mudraj dan contoh-contohnya supaya lebih jelas. Tanpa dari definisi bahwa mudraj terbagi dua, ada mudrajul isnad dan ada mudraj apa? Mudrajul matan. Ada mudraj di dalam sanad dan ada mudraj di dalam apa? Di dalam matan. Iya. Mudraj di dalam isnad itu perubahan di dalam sanad. Perubahan
yang terjadi di dalam sanad. Ya, jadi bentuk konteks sanadnya itu dirubah sehingga terjadi khalal di dalam sanad itu. Nah, Ibnu Hajar di syarahnya beliau menyebutkan 4 bentuk mudraj isnad. Beliau sebutkan berapa bentuk? 4. Iya. Contoh misalnya, bentuk yang pertama ada sekelompok rawi. Jadi sekelompok rawi ya, misalnya anggaplah 5 orang rawi. Dia meriwayatkan hadis dengan sanad berbeda. Jadi rawi A meriwayatkan dengan sanad 1, rawi B meriwayatkan dengan sanad 2, rawi C meriwayatkan dengan sanad 3, rawi D meriwayatkan dengan sanad 4, rawi E meriwayatkan dengan sanad 5. Jadi 5 orang rawi sanadnya apa? Berbeda-beda. Kemudian dari 5 orang rawi ini, karena dia punya 5 sanad, dari 5 orang rawi ini meriwayatkan dari 5 ini, ada seorang rawi yang meriwayatkan dari mereka. Karena dia punya 5 guru, sanadnya 5. Ya, ini 5 terlalu banyak sanad. Saya pakai 1 saja. Ya. Jadi disebutkan semua nama gurunya 5, kemudian dia pakai cuma apa? 1 sanad saja. Ya. Ini dikatakan mudraj apa? Mudrajul isnad. Sebab otomatis 4 sanad yang lainnya, matan yang dipakai bukan apa? Bukan sanadnya. Jelas ya? Ini mudraj bentuk yang pertama. Ya. Bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, iya. Seorang rawi dia punya hadis dengan sebuah sanad. Ya, dia punya hadis dengan sanad pertama, tapi matannya hanya sepotong saja. Matan hadisnya di sanad pertama hanya apa? Hanya sepotong. Ya. Kemudian dia punya sanad yang lain. Dia punya sanad yang lain. Iya. Dengan apa namanya? Dengan sanad yang lain dan konteksnya lengkap. Konteksnya lengkap. Iya. Jadi matan yang lengkap itu di sanad yang keberapa? Pertama atau yang kedua? Sanad yang kedua. Matan yang di sanad kedua diambil, kemudian dia pasang padanya sanad yang pertama. Dia pasang padanya sanad yang apa? Sanad yang pertama. Iya, ini ada contohnya ya. Abu Daud meriwayatkan dari jalan Zaidah bin Qudamah, dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya dari Wail bin Hujr. Ya. Dari Wail bin Hujr. Baik. Di dalam hadis Zaidah itu hanya disebutkan sepotong saja, yang terakhir saja dari hadisnya. Datang rawi yang lain, ya, dia riwayatkan dari Asim, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari sebagian keluarganya, dari Wail bin Hujr dengan konteks lengkap. Dengan konteks apa? Lengkap. Ya, karena sanad yang kedua ini tidak begitu bagus, dia buang sanad yang kedua, dia ambil matannya saja, dia pasang sanad yang mana? Sanad yang pertama. Ya. Ini mudraj bentuk yang kedua. Mudraj bentuk yang ketiga, ya. Seorang rawi dia punya 2 hadis dengan 2 sanad yang berbeda. Dengan 2 sanad yang berbeda. Ya. Kemudian datang rawi darinya yang meriwayatkan dari orang ini. Ya. Dia meriwayatkan dari orang tersebut yang punya 2 sanad, dia meriwayatkan 1 saja. Ya. 1 saja. Jelas ya? Nah, ini bentuk. Ya, dan Hafidz di sini menyebutkan bentuk yang lain. Dia meriwayatkan salah satu dari 2 hadis dengan sanad dia sendiri. Ya, jadi anggaplah A dia meriwayatkan dari B. B ini punya 2 hadis. Dia punya 2 apa? 2 hadis. 2 hadisnya dengan 2 sanad. Ibnu Hajar terangkan dalam bentuk ini ada 2 bentuk mudraj. Bentuk pertama, si A meriwayatkan dari si B, ya. Dia riwayatkan
hadis itu dengan satu sanad saja diambil. Bentuk yang kedua dia tidak pakai dua sanadnya si B, tapi dia ambil sanadnya sendiri, dia ambil hadisnya milik siapa? Milik si B. Ya. Ini bentuk yang ketiga disebut oleh Ibnu Hajar. Sebenarnya ada contoh-contohnya, cuma panjang kalau kita uraikan semuanya. Baik. Kemudian bentuk yang keempat, ini yang kita ceritakan kemarin. Iya. Dan sekarang saya hadirkan lafaz kisahnya. Seorang rawi membawakan sanadnya. Begitu selesai sanadnya, sisa menyebutkan matan, tiba-tiba dia berbicara dengan pembicaraan lain, tidak ada kaitannya dengan hadis. Orang menyangka itulah matannya. Ya. Seperti kisah yang terjadi pada Thabit bin Musa Az-Zahid. Dia masuk menjumpai Syarik Al-Qadhi. Ya, Syarik Al-Qadhi. Dan waktu itu Syarik sedang menyampaikan hadis. Syarik berkata, haddatsana Al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik ya. Jadi Syarik berkata menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir, Rasulullah bersabda. Dia belum sambung hadisnya. Dia diam agar supaya murid-murid apa? Menulis. Pada saat dia diam, masuklah Thabit bin Musa Az-Zahid. Iya. Masuk. Begitu Syarik melihat kepada Thabit bin Musa, melihat wajahnya yang bercahaya, akhirnya dia komentar ucapan dari dirinya sendiri. Dia berkata, man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak salatnya di malam hari, indah wajahnya di siang hari. Ya. Maka datanglah seseorang, dia sangka bahwa itu adalah apa? Hadisnya. Padahal itu ucapan siapa? Ucapan Syarik dari dirinya sendiri. Ucapan Syarik dari apa? Dirinya sendiri. Ya. Dan ini hadis antum tahu. Man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nar, antum tahu? Ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Ada di dalam mana? Sunan Ibnu Majah. Iya. Namun hadis ini ada sebagian yang mengatakan maudhu hukumnya. Tapi yang benarnya dia tidak dikatakan maudhu. Dikatakan matannya maudhu karena kekeliruan. Ya, harusnya begitu. Sebab ini bentuk dustanya bukan sengaja. Ya. Kedustaan yang tidak disengaja. Baik, selesai sudah ya tentang pembagian mudraj apa? Mudraj isnad. Ya. Yang kedua mudrajul matan. Mudraj di dalam apa? Matannya. Mudraj dalam matan itu ada 3 jenis, terbagi 3. Ada mudraj di awal matannya, ada mudraj di pertengahan matan, dan ada mudraj di akhir matan. Ada mudraj di akhir matan. Contoh mudraj di awal matan. Rasulullah hadis Abu Hurairah. Ya, hadis Abu Hurairah. Asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Dikatakan Rasulullah bersabda, asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Perbaharuilah wudu, perbaikilah wudu, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Kalimat asbigul wudu dikatakan qala Rasulullah, sabda Nabi. Jawabannya asbigul wudu itu bukan ucapan Nabi, tapi itu ucapan Abu Hurairah. Buktinya Abu Hurairah di dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah berkata kepada murid-muridnya asbigul wudu, sebab Nabi Muhammad bersabda wailul lil aqabi minan nar. Jelas ya, jadi tampak bahwa asbigul wudu dari ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Sebagian rawi memasukkannya menjadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang kedua mudraj di pertengahan matan. Di pertengahan matan. Iya. Baik. Seperti hadis riwayat atau hadis di awal Sahih Bukhari itu, di permulaan turunnya wahyu. Ya. Di situ ada tafsir. Ya, ada tafsir dari Az-Zuhri. Nah, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan apa? Sebuah at-tahannuth. Beliau melakukan tahannuth di Gora Hira. Dan disebutkan bahwa tahannuth at-ta'abbud dawati apa? Layali dawati adat.
Dan tahannus itu artinya beribadah beberapa malam. Kalimat tahannus artinya beribadah beberapa malam. Penafsiran beribadah beberapa malam. Ini dari ucapan siapa? Ucapan Az-Zuhri. Sebagian rawi memasukkannya menjadi apa? Hadits Nabi. Jelas ya? Maka ini disebut mudraj. Ya. Contoh yang ketiga atau bentuk yang ketiga mudraj di akhir hadis. Dan ini pada hadis yang masyhur ya. Ya. Asbigul wudu. Apa Nabi bersabda, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ay yutila gurratahu falyaf'al." Sungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan mukanya bercahaya dari bekas-bekas wudu. Kemudian di akhir hadis dikatakan, siapa yang mampu memperpanjang cahayanya, hendaknya dia lakukan. Kalimat siapa yang mampu memperpanjang cahayanya, ini dari ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Ya, jadi memahami hadis itu karena akan datang bercahaya muka dan tangannya, maka Abu Hurairah mengambil pemahaman, dia perpanjang apa? Membasuh anggota wudunya supaya cahayanya lebih apa? Lebih panjang. Ya, tapi itu pendapat Abu Hurairah ya, ijtihad beliau, dan yang benarnya seorang itu dituntut untuk berwudu pada tempat batasan yang terdekat saja, sebagaimana Nabi melakukannya. Jelas ya? Baik, ini 3 jenis idraj di dalam matan. 3 jenis idraj di dalam matan. Jadi selesai sudah pembahasan kita tentang hadits mudraj. Iya. Baik. Kemudian yang penting saya terangkan juga di sini, ya, tentang mudraj. Apa sebab yang menyebabkan terjadinya mudraj itu? Ya, ada beberapa sebab ya. Yang pertama, rawi ingin menafsirkan hadis. Seperti tadi Az-Zuhri, dia tafsirkan sebagian kalimat. Ya, sebab yang kedua, keadaan rawi ingin menyempurnakan penjelasan hadis itu. Iya. Baik. Dan kadang yang ketiga, terjadi kesalahan hafalan pada rawi. Nah, inilah lagi, ada kesalahan hafalan atau di mudrajul isnad itu memang sengaja dia buat keanehan. Dia buat keanehan. Nah, bagaimana cara mengetahui hadis itu ada mudraj? Cara mengetahui yang pertama dilihat nas seorang imam. Ya. Kemudian yang kedua, dengan mengumpulkan jalan-jalannya. Ya, kalau dikumpulkan jalan-jalannya maka akan tampak. Seperti tadi ya, asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Ternyata di jalan lain Abu Hurairah yang berkata, bukan Nabi. Maka di sini diketahui bahwa itu dari ucapan Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, idraj diketahui ya, dengan apa? Melihat keadaan hadis, mustahil Nabi mengucapkannya. Seperti misalnya ada mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Al-abdul mamluk as-salih lahu lil abdil mamluk as-salih ajran." Bagi hamba budak yang dimiliki dan dia adalah budak salih, dia dapat 2 pahala. Itu hadis Nabi ya. Tapi di kelanjutan hadis disebutkan dalam sebagian rawi mudraj dari ucapan Abu Hurairah. Ada tambahannya, "Walladzi nafsi biyadi," andaikan demi jiwaku yang berada di tangannya, "laulal jihadu fi sabilillah wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk." Demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata bukan karena jihad di jalan Allah dan berbakti kepada ibuku, maka saya cinta untuk meninggal dalam keadaan saya seorang budak. Ini ucapan siapa ini? Tidak mungkin Nabi mengatakan dan berbakti kepada ibuku, sebab ibu Nabi sudah apa? Sudah meninggal. Berarti ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jelas ya, apa hukum idraj? Ya, hukum idraj ini dari kekeliruan. Ya, dan ingat idraj itu 2 sebabnya, mungkin dari kesalahan, mungkin dari kesengajaan. Ya, kalau dari kesalahan kita kembali kepada menghukumi kesalahan rawi. Rawi itu yang bersalah wajar ya, bersalah. Tapi kalau salahnya terlalu banyak, dia bisa diapa? Bisa dilemahkan. Ya, tapi kalau idrajnya sengaja, nah ini yang sengaja yang dipermasalahkan. Dilihat sengajanya bagaimana. Kalau sengajanya untuk menguji, tapi nanti dia perbaiki lagi, itu tidak apa-apa. Sebab Al-Bukhari pernah diuji ya, di idraj, sanad dan matan. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja untuk berbuat kedustaan, nah ini kadang dia masuk ke rawi apa? Kadzab, ya, dan yang semisal dengannya.
Baik, selesai sudah pembahasan tentang idraj. Nah, untuk sementara saya cukupkan sampai sini, insyaallah taala kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.